Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Sukabumi. Saya, Rami Sofian, dari SMP Negeri 1, Gunung Guru. Saya Nur Salamah dari SMKN 1 Gunung Guru. Saya Mega Ekawati Norman dari SD Negeri Palasari. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi konseptual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik yang terdiri pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mega. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, saya juga sehat. Syukurlah jika Ibu kondisinya sehat ya Bu ya. Ibu pagi ini katanya ada sesi coaching ya dengan Pak Ramli. Benar Bu, saya berencana nanti di jam 10 akan melakukan coaching bersama Pak Ramli. Baik Ibu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya Bu ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan dengan Pak Ramli. Apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Iya Bu, saya sudah siap dan saya berterima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saya. Saya melakukan coaching bersama Pak Ramli nanti. Ibu, sebelum Ibu melakukan proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan ya Bu ya. Nanti saya akan juga bertanya kepada Ibu. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian ya Bu ya dari coaching yang akan Ibu laksanakan nanti. Nah, jadi Bu, poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching nanti yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta ya atau tidak. Kita ketahui ya Bu ya, kita ketahui bersama bahwa alur Tirta itu ada terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, terus juga rencana aksi dan juga tanggung jawab ya Bu ya. Selanjutnya saya akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching atau tidak. Nah, prinsip coaching itu adalah membentuk kemitraan dengan coachee, menggali potensi coachee dengan proses kreatif dan memaksimalkan potensinya. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh, terus kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Ketika Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Maksudnya adalah Ibu bisa menerima pertanyaan-pertanyaan dari coachee itu. Kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka. Nah, lalu Ibu bisa rangkum pertanyaan, pernyataan maupun permasalahan dari coachee nanti dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coachee. Apakah sudah jelas Bu rubrik penilaiannya? Ya Bu, sudah jelas. Saya pada saat melaksanakan coaching nanti, saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur Tirta.
Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam coaching. Jadi saya rasa saya cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan. Selanjutnya, izinkan saya bertanya ya Bu ya. Baik Ibu. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Ya Bu. Jadi saya pada saat melakukan coaching saat ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, kira-kira dari 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi ya, bagian mana yang secara spesifik Ibu ingin observasi? Baik Ibu, untuk spesifik yang ingin saya diobservasi itu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik ya Ibu, berarti fokus kompetensi coaching yang ingin Ibu observasi itu mendengarkan aktif ya Bu ya, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu inginkan pada sesi coaching ini? Untuk yang pertama, nanti yaitu saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar daripada berbicara, serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar. Baik Bu, demikian ya Bu ya kegiatan observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasikan selanjutnya. Silakan Ibu melaksanakan coaching bersama Pak Ramli. Nanti setelah Ibu selesai melakukan coaching, kita ketemu lagi ya Bu ya untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan. Baik Ibu, terima kasih banyak karena sudah berkenan berbicara sebelum saya melakukan coaching. Sampai ketemu lagi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam Pak Ramli. Apa kabar Pak Ramli? Baik Bu Mega, alhamdulillah sehat. Sebaiknya bagaimana Ibu? Sehat juga? Baik juga Pak, alhamdulillah sehat. Ini Bu Mega nih, boleh saya meminta waktu sebentar untuk mendiskusikan sesuatu Bu? Boleh Pak Ramli, kira-kira apa yang akan Bapak sampaikan? Jadi Bu, saya mau bercerita tentang apa yang sudah saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas sekolah Ibu ya. Mudah-mudahan Ibu Mega bisa memberikan sebuah pencerahan terhadap aspek saya ini Bu. Baik Pak Ramli, apa yang Bapak ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari Bapak Kepala Sekolah dan yang menerima laporan itu berasal dari pengawas sekolah, di mana beliau melakukan supervisi pada saat saya mengajar Bu. Nah, pengawas sekolah itu melakukan supervisi tampaknya keberatan ketika saya mengajar tanpa ada di buku teks. Nah, saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada aja. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan ini kepada kepala sekolah. Oh begitu Pak. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks? Sebenarnya saya sudah terbiasa dengan kegiatan mengajar seperti ini Bu, dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai itu. Oh begitu. Apa kelebihan yang dirasakan Bapak saat tidak menggunakan buku teks? Saya rasa ini lebih bebas ya dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari kurikulum Merdeka. Kalau begitu, kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Bapak menggunakan sumber belajar apa? Yang saya bisa lakukan, saya suka menggunakan yang namanya sumber dari internet, dari video yang berasal dari YouTube ataupun materi-materi artikel ilmiah yang ada di internet Bu. Jadi dari sumber belajarnya dari internet, video ya Pak. Menurut Bapak, jika dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Bapak ada di skala berapa? Saya kira di angka 6.
Di angka 6. Menurut Bapak, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Setelah kemarin saya berpikir ya sebenarnya buku teks itu tidak menghalangi untuk anak bereksplorasi sih Bu ya, bahkan bisa menjadi suatu sumber memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pelajaran Bu. Betul Pak, saya setuju dengan Bapak. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama ya Bu, saya akan mencoba untuk menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu dengan Bapak pengawas agar masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Baik, apa yang akan Bapak sampaikan kepada Bapak pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar dengan menggunakan teks ya ataupun sumber belajar yang lainnya. Tujuannya supaya murid-murid saya bisa mengeksplorasi materi dengan merdeka. Bagus sekali rencana Bapak ya Pak. Jadi Bapak akan konfirmasi kepada Bapak pengawas mungkin ya Pak ya. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Sekarang apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan mereka belajar mereka, dan saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Saya juga akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali ya Pak. Saya sangat mendukung rencana aksi Bapak. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapannya Pak. Alhamdulillah Bu, ini sudah tercerahkan. Jadi saya bersemangat untuk insya Allah besok menghadap kepala sekolah. Terima kasih atas sharingnya Bu ya. Mudah-mudahan kita semua jadikan guru yang selalu mendukung atau berpihak kepada murid. Amin ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah Ibu, luar biasa ya coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat nih Bu, rasanya bagaimana Ibu setelah melakukan coaching? Iya Bu, setelah melakukan coaching tadi saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga sudah merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan coaching, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi coaching itu bisa tersampaikan. Baik Ibu, pada saat coaching tadi itu jika kita merujuk pada indikator ketercapaian ya Bu ya dari pengembangan yang Ibu harapkan pada kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Iya Bu, jadi setelah melaksanakan coaching tadi saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur Tirta. Ya baik Bu, jadi sudah tercapai ya Bu ya tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan ya? Iya, menurut saya sudah tercapai Bu. Izinkan saya menyampaikan pengamatan saya tadi ya Bu ya. Baik Bu, silakan. Oke baik, berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik Bu, dimana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai alur Tirta ya Bu ya. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching itu, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi masalahnya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan aksinya. Ibu juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coaching Ibu. Artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh dan Ibu sudah melakukan kehadiran penuh. Dan juga Ibu sudah mendengarkan aktif tadi ya dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot.
Seperti yang Ibu sampaikan ketika praobservasi tadi, Ibu adalah fokusnya tuh kompetensi yang ingin saya observasi ya Bu ya. Menurut saya itu sudah sangat baik Ibu lakukan, kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi tadi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai Bu. Alhamdulillah, iya Bu, saya sangat senang mendengarnya. Terima kasih Ibu atas umpan balik yang sudah Ibu berikan. Sama-sama Ibu, dari hasil coaching yang baru saja dilakukan, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Baik Bu, jadi saya berencana ke depannya untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan lebih efektif. Sehingga nanti saya pada saat saya melakukan coaching ke depannya, saya bisa bercerita lebih banyak dengan coach, lalu coach bisa menyampaikan permasalahannya. Baik Bu, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai harapan Ibu nantinya ya. Semoga Ibu juga bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan. Itu dengan memperbanyak praktik coaching Ibu. Iya Bu, nanti saya akan berusaha terus melakukan latihan coaching agar lebih baik ke depannya. Amin. Kira-kira ada hal lain yang ingin disampaikan Bu? Iya Bu, menurut saya untuk saat ini sudah cukup. Baiklah, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama Bu.